Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, simaklah kisah nyata yang penuh air mata, cinta, dan pengorbanan ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, dukung channel ini agar semakin berkembang, dan mari kita kirimkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Clara berdiri di ambang pintu rumah kontrakan kecil di sebuah distrik yang tenang di jantung kota Arab. Udara pagi membawa wangi roti baru dari kedai di ujung gang dan gurat cahaya matahari, memanjangkan bayang-bayang pepohonan kurma di pelataran. Ia menarik napas, menatap kedua telapak tangannya yang bergetar halus, seperti ada hal yang sulit dinamai, sepotong rindang yang jatuh ke dalam dada lalu membuatnya ingin sujud. Sejak lulus kuliah di Indonesia, Clara hidup bersama pertanyaan yang tumbuh tanpa ia undang. Ia lahir dan besar dalam keluarga Kristen yang rapi, penuh jadwal doa dan kebiasaan baik. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali azan berkumandang dari masjid di dekat kampusnya dulu, hatinya seperti didorong untuk mendengar lebih lama. Ia membaca, ia bertanya, dan malam-malamnya dipenuhi renung yang tidak berani ia ucapkan di meja makan. Ketika keinginan berpindah keyakinan disampaikan kepada orang tuanya, udara di rumah berubah. Ayahnya menatap dengan mata yang tidak pernah seteduh biasanya. Ibunya menangis sepanjang malam. Kata-kata mengeras, janji-janji masa depan dilontarkan, dan Clara mulai merasa menjadi orang asing di kamar yang sejak kecil menjadi tempat ia bersembunyi dari hujan. Pada suatu pagi yang memar, ia memutuskan pergi. Bukan karena benci, melainkan karena ia takut suaranya sendiri akan padam bila terus tinggal. Maya, sahabat lamanya, menyambut di bandara dengan pelukan yang hangat. Maya sudah lama bekerja di tanah Arab, dan telah lebih dulu memeluk Islam. Di rumah kontrakan sederhana, Maya memperlihatkan jadwal sholat di dinding yang digambar dengan spidol, juga sebuah sajadah yang terlipat rapi. Mereka berbincang sampai larut. Maya bercerita tentang tenang yang ia temukan, tentang ketakutan, tentang keberanian yang ternyata tidak perlu berteriak untuk bisa melangkah. Clara mendengar, mengangguk, memegang cangkir teh yang pelan-pelan mendingin. Dalam hati ia merasa seperti seseorang yang akhirnya melihat peta setelah sekian lama berjalan tanpa arah. Keesokan harinya, Maya mengabarkan ada lowongan di sebuah toko jilbab besar milik keluarga terpandang. Clara ragu, bukan karena ia menolak, tetapi karena ia tahu dirinya belum mengenakan hijab, belum menjadi muslimah. Maya tersenyum dan berkata bahwa setiap perjalanan punya awal. Clara mengikuti proses pendaftaran, mengisi data, menjalani wawancara dengan bahasa Arab sederhana yang ia pelajari kilat di pesawat. Tak disangka, ia diterima. Toko itu seperti samudra kain. Lembut, berwarna, dan seolah menyimpan kisah di setiap lipatan. Hari-hari pertama diisi kagum yang baru. Para karyawan perempuan menyapa dengan sopan. Banyak di antara mereka memakai jilbab dengan gaya yang berbeda. Ada yang polos, ada yang bermotif lembut, ada yang bertekstur sutra. Clara bekerja teliti, melipat, menata etalase, menuliskan stok, dan membantu pelanggan memilih bahan yang sesuai. Ia satu-satunya yang belum berhijab. Pelanggan kadang memandang dua kali, namun Clara belajar untuk tidak menyusut. Ia membalas sapaan dengan senyum, mencoba memahami selera setiap orang yang datang. Jika pagi membawa langkah-langkah terburu pelanggan, sore menghadirkan obrolan pelan tentang warna yang memantulkan mata. Pada suatu siang, sebuah mobil berhenti di depan toko. Seorang pemuda Arab menurunkan kacamata dari mata, melangkah masuk tanpa banyak suara. Auranya tenang, namun pasti. Karyawan lain menunduk hormat. Clara baru tahu kemudian bahwa dialah Ahmed, pemilik toko jilbab yang selama ini hanya ia dengar namanya. Ahmed berjalan menyusuri lorong kain, tangan kirinya menyentuh lembut pinggiran etalase, seperti seorang pelukis yang menghafal pigmen pada kanvas. Pandangannya sekilas berhenti pada Clara. Bukan pandang yang menuntut, lebih seperti pertanyaan yang sudah tahu sebagian jawabannya. Dalam beberapa hari, Ahmed sering mampir. Ia melihat cara Clara menata kain, menyambut pelanggan, dan menyusuri catatan stok tanpa salah. Suatu sore, ia bertanya dengan nada bersahabat, apa warna favorit Clara untuk jilbab. Clara tersenyum kecil, mengatakan bahwa ia menyukai warna pasir menjelang senja, teduh dan hangat sekaligus. Ahmed tertawa pelan, seolah menemukan kata yang sudah lama ia cari untuk menamai gradasi tertentu di rak pojok.
Hubungan mereka tidak dimulai dari kata cinta. Ia berawal dari percakapan pendek tentang kain yang jatuhnya anggun, tentang pelanggan lansia yang selalu kembali membeli pola yang sama untuk cucunya, juga tentang senja yang terlihat lebih dalam bila dilihat dari ambang pintu toko. Dari titik-titik kecil itu, sesuatu tumbuh. Clara mencoba menjaga jarak. Ia tahu dirinya bagai tamu yang masih belajar menemui tuan rumah pada waktunya. Namun hati memiliki jalur pintas yang sering tidak kita pahami. Setiap selesai menutup toko, ada sisa hangat yang tertinggal di telapak tangannya, seolah kain-kain itu menyimpan doa orang-orang yang akan memakainya. Di rumah, Maya memperhatikan perubahan halus pada mata Clara. Ada semburat yang dulu tidak ada. Maya tidak menghakimi. Ia justru menguatkan bahwa apapun yang tumbuh harus dipelihara dengan jujur. Ia mengingatkan bahwa perjalanan iman lebih dulu ditopang niat yang jernih, baru kemudian dilengkapi oleh keberanian. Clara mengangguk. Malam-malamnya diisi bacaan yang baru, kisah-kisah para perempuan salehah, dan ayat-ayat yang ia ulang perlahan agar melekat. Kadang ia menangis tanpa suara, bukan karena sedih, tetapi karena untuk pertama kali dalam hidupnya ia merasa diundang untuk pulang. Nama Clara katanya berarti terang. Dan betul, di hari yang lembut itu, terang turun dari jendela toko, memercik pada gulungan kain berwarna pasir. Ahmed datang lebih awal dari biasanya, membawa tumpukan catatan dan tatapan yang tidak menyimpan jarak. Clara berdiri di belakang meja kasir, merapikan pita yang baru dilepas. Di luar, angin menggeser pelan dedaunan kurma. Di dalam, ada bisik tak terdengar yang membuat napas mereka berdua lebih hati-hati. Bukan karena takut, melainkan karena keduanya tahu, sesuatu yang besar sedang mengetuk dari dalam. Hari-hari di toko jilbab itu berjalan cepat. Clara semakin mahir dengan pekerjaannya, dan Ahmed kian sering datang tanpa alasan yang jelas. Kadang ia hanya duduk di kursi dekat pintu, memperhatikan bagaimana Clara melipat jilbab dengan telaten, atau sekadar menanyakan kabar dengan nada tenang. Semua karyawan tahu bahwa pemilik toko biasanya bersikap tegas, tetapi di hadapan Clara, sikapnya berubah lembut. Clara merasa ada sesuatu yang sulit ia sembunyikan. Setiap kali Ahmed menatap, ada percikan hangat yang membuat wajahnya memerah. Ia berusaha keras menjaga batas, menahan diri agar tidak hanyut dalam rasa yang tumbuh begitu cepat. Namun semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat tarikan itu. Suatu sore, ketika toko hampir tutup, Ahmed menghampiri Clara. Suaranya pelan, namun tegas. "Clara, aku ingin jujur. Sejak pertama melihatmu, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak bisa mengabaikannya. Aku mencintaimu." Clara terdiam. Tangannya yang masih memegang jilbab tiba-tiba bergetar. Kata-kata itu seperti anak panah yang menancap tepat ke jantung. Ia pun membalas dengan suara lirih. "Aku juga merasakan hal yang sama, tapi bagaimana dengan semua perbedaan kita?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Ahmed menatap lekat wajah Clara. "Kita bisa menemukan jalan. Tapi ada satu hal yang menjadi syarat besar. Aku ingin kau menjadi muslimah, karena cintaku bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat." Clara terdiam lama. Di dalam hatinya, keinginan itu memang sudah tumbuh sejak lama. Namun bayangan wajah orang tuanya di Indonesia kembali muncul. Mereka pasti akan menolak. Hari-hari berikutnya terasa berat. Ahmed mencoba membicarakan niatnya kepada ibunya, seorang wanita terpandang yang sangat menjaga tradisi keluarga. Namun reaksi sang ibu membuat dada Ahmed sesak. "Tidak. Perempuan itu bukan muslimah. Aku tidak akan merestui hubungan kalian." Ahmed menunduk. Kata-kata itu seperti tembok tebal yang menjulang tinggi di hadapannya. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia percaya bahwa Clara bukan sembarang perempuan. Ada ketulusan yang sulit ia temukan di wanita lain. Di sisi lain, Clara juga bergulat dengan pikirannya. Malam-malamnya dipenuhi doa yang lirih, meski ia belum sepenuhnya memahami bacaan. Maya sering menemaninya, memberi semangat, dan berkata bahwa jika hatinya memang telah mantap, ia tidak boleh takut untuk melangkah. Suatu malam, Clara duduk di balkon rumah kontrakan. Langit Arab dipenuhi bintang. Ia memeluk lututnya, air mata jatuh satu persatu. Ia sadar, cinta kepada Ahmed hanyalah sebagian dari alasan. Ada sesuatu yang lebih besar yang memanggilnya,
cahaya Islam yang sudah lama mengetuk pintu hatinya. Di toko, hubungan mereka semakin terlihat oleh karyawan lain. Bisik-bisik mulai terdengar, meski tidak ada yang berani mengusik. Ahmed semakin yakin, sementara Clara semakin bimbang. Hingga akhirnya, pada suatu hari, Ahmed membawa Clara pulang ke rumah besarnya. Mereka duduk berhadapan dengan ibunya. Suasana begitu tegang. Mata sang ibu menatap tajam, seolah ingin menembus isi hati Clara. Clara menarik napas panjang, lalu dengan suara bergetar berkata, "Ummi, aku ingin menjadi seorang muslimah. Aku ingin belajar, agar cintaku pada Ahmed juga sejalan dengan ridho Allah." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Sang ibu terdiam, menatap lama wajah Clara. Air mata tiba-tiba jatuh di pipi Clara, bukan karena takut, tapi karena ia merasakan langkah besar yang harus ia tempuh. Sang ibu akhirnya menarik napas dalam-dalam. Wajahnya melembut, lalu ia berkata, "Kalau begitu, aku akan merestui kalian. Tapi buktikanlah ketulusanmu." Ucapan itu membuat Clara menangis lebih keras. Ahmed menggenggam tangannya erat. Sejak hari itu, perjalanan besar mereka benar-benar dimulai. Hari demi hari berlalu dengan penuh rasa harap. Clara kini semakin sering menghabiskan waktu bersama Maya, belajar perlahan tentang Islam. Ia mulai dari hal-hal sederhana, seperti wudu, bacaan sholat, dan mengenakan jilbab meski awalnya masih terasa canggung. Di setiap langkah kecil itu, Clara merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ahmed selalu mendukung. Ia tidak pernah memaksa, hanya memberi ruang agar Clara menemukan jalannya sendiri. Namun jauh di dalam hati, ia terus berdoa agar Clara segera mantap mengambil keputusan besar itu. Pada suatu sore, setelah beberapa bulan menapaki perjalanan ini, Clara berkata dengan mata berbinar kepada Maya, "Aku sudah siap. Aku ingin mengucapkan syahadat." Maya menatapnya dengan haru, lalu segera mengabarkan kepada Ahmed. Malam itu, di sebuah ruangan kecil yang sederhana, Clara duduk dengan hati bergetar. Seorang ustadz yang dikenal keluarga Ahmed hadir untuk membimbingnya. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, Clara melafalkan kalimat syahadat. Air matanya jatuh deras. Seakan seluruh beban yang selama ini ia pikul, runtuh begitu saja. Ahmed yang duduk di sampingnya, ikut meneteskan air mata. Baginya, ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang iman yang kini menyatukan mereka. Sang ibu yang awalnya menolak, kini ikut tersenyum haru melihat keteguhan Clara. Restu yang dulu tertutup, perlahan terbuka. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana pun digelar. Hanya dihadiri keluarga Ahmed, Maya, dan beberapa kerabat dekat. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kabar yang dikirimkan kepada orang tua Clara di Indonesia. Semuanya berlangsung diam-diam, penuh doa dan kebahagiaan. Clara mengenakan gaun putih sederhana dengan jilbab lembut menghiasi wajahnya. Senyumnya merekah, meski hatinya sesekali dihantui bayangan kedua orang tuanya yang belum tahu apapun. Ahmed menatapnya penuh kasih, lalu mengucapkan ijab kabul dengan lantang. Sejak saat itu, mereka resmi menjadi suami istri. Malam pertama pernikahan itu, Clara duduk di beranda rumah Ahmed. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma malam yang khas. Ia menatap langit penuh bintang, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, inilah jalan yang kupilih. Lindungilah rumah tanggaku." Ahmed menghampiri, duduk di sampingnya, menggenggam tangan Clara dengan lembut. "Sekarang kau bukan hanya istriku, Clara. Kau juga bagian dari keluargaku, bagian dari hidupku." Clara tersenyum dengan mata yang masih basah. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menemukan rumah. Beberapa minggu setelah pernikahan, Clara mulai merasakan kerinduan yang dalam kepada tanah kelahirannya. Wajah ayah dan ibunya selalu hadir di dalam doa malamnya. Meski ia telah menemukan kebahagiaan baru bersama Ahmed, ada ruang kosong di hatinya yang hanya bisa diisi oleh restu kedua orang tuanya. Pada suatu pagi, ia memberanikan diri berbicara dengan Ahmed. "Abang, aku ingin pulang ke Indonesia. Aku ingin mengatakan semuanya dengan jujur kepada orang tuaku." Ahmed menatapnya dalam-dalam. Ada keraguan, ada pula kekhawatiran. Namun akhirnya ia mengangguk.
karena ia tahu betapa pentingnya langkah itu bagi istrinya. Beberapa hari kemudian, Clara menjejakkan kaki di Bandara Indonesia. Udara tanah kelahirannya terasa berbeda, hangat sekaligus penuh kenangan. Ia melangkah dengan hati berdebar, menuju rumah yang dulu ia tinggalkan dalam pertengkaran. Ketika pintu rumah terbuka, ibunya terperangah. Clara berdiri dengan jilbab sederhana, senyum penuh harap, dan mata yang berkaca-kaca. Ia mencoba meraih tangan ibunya. "Ibu, ayah, maafkan aku. Aku pulang membawa kabar. Aku sudah menikah. Suamiku adalah Ahmed, seorang pria Arab yang mencintaiku dengan tulus. Aku juga sudah memeluk Islam." Kata-kata itu membuat suasana rumah seketika membeku. Ayahnya menatapnya tajam, ibunya menangis. Suara lantang terdengar. "Clara, kau tega? Kau tinggalkan kami demi keyakinan yang bukan milik kita? Kau menikah tanpa restu kami." Clara berlutut, memohon dengan air mata yang tak terbendung. "Aku tidak bermaksud melukai kalian. Aku hanya mengikuti panggilan hatiku. Tolong, terimalah aku kembali." Namun penolakan itu terlalu keras. Ayahnya memalingkan wajah, ibunya menutup pintu kamar sambil terisak. Clara hanya bisa terduduk di ruang tamu, merasakan hatinya hancur berkeping. Hari-hari berikutnya ia mencoba bertahan di rumah, berharap ada celah untuk bicara lagi. Namun sikap kedua orang tuanya tetap dingin. Mereka bahkan menyuruhnya pergi. Bagi mereka, Clara bukan lagi anak yang sama. Luka itu begitu dalam, menusuk ke tulang. Dengan hati yang remuk, Clara akhirnya kembali ke tanah Arab. Ahmed menyambutnya dengan pelukan erat, mencoba menenangkan luka yang Clara bawa pulang. Meski kecewa, Clara berusaha ikhlas. Ia tahu restu orang tuanya belum berpihak padanya, namun ia tetap berdoa suatu hari nanti pintu hati mereka terbuka. Malam itu, di beranda rumahnya di Arab, Clara kembali menatap bintang. "Ya Allah, Engkau tahu betapa aku mencintai mereka. Lunakan hati mereka, meski aku kini jauh." Air mata jatuh lagi, namun kali ini ada bahu Ahmed yang setia menopang. Clara sadar, inilah takdirnya. Setelah luka penolakan itu, Clara kembali menata hidupnya di tanah Arab. Hari-harinya diisi dengan belajar agama bersama Ahmed dan Maya. Ia mulai terbiasa melafalkan doa-doa dengan fasih, menghafal surah-surah pendek, serta menjaga sholat 5 waktu. Setiap kali ia berdiri di atas sajadah, hatinya terasa lebih kuat, meski bayangan orang tuanya masih menghantui. Ahmed selalu berada di sisinya. Ia membawa Clara ke pasar tradisional untuk mengenal budaya lokal, mengajaknya menghadiri majelis ilmu di masjid, dan sesekali bepergian ke gurun saat senja. Bagi Clara, semua itu terasa seperti halaman baru dalam hidup yang dulu tak pernah ia bayangkan. Pekerjaannya di toko jilbab juga terus berlanjut. Kali ini, Clara mengenakan jilbab setiap hari. Pelanggan yang dulu sempat memandanginya dengan heran, kini menyapanya dengan hormat. Banyak di antara mereka yang kagum, bagaimana seorang perempuan asing bisa begitu cepat menyatu dengan kehidupan muslimah. Clara menjawab dengan senyum dan sikap rendah hati. Di rumah, Clara berusaha menjadi istri yang baik. Ia belajar memasak makanan khas Arab, meski awalnya sering salah takaran bumbu. Ahmed hanya tertawa setiap kali masakan terasa terlalu asin atau terlalu hambar, lalu membantu Clara memperbaikinya. Kebersamaan kecil itu justru menambah hangat rumah tangga mereka. Meski begitu, ada kalanya Clara termenung. Terutama saat melihat pasangan lain bercengkerama dengan keluarga besar mereka. Ia membayangkan jika orang tuanya hadir, menyaksikan dirinya berbahagia, tentu hidup akan lebih lengkap. Namun kenyataan berkata lain. Satu-satunya jalan adalah bersabar dan terus berdoa. Suatu malam, Clara duduk bersama Ahmed di atap rumah. Lampu kota berkelip di kejauhan, dan langit penuh bintang. Ahmed memandang istrinya, lalu berkata, "Clara, jangan bersedih lagi. Kau sudah menjadi bagian dari hidupku. Di sini, kau punya keluarga. Aku, ibuku, dan semua yang ada di sekitarmu. Suatu hari, insya Allah, hati orang tuamu akan luluh." Clara menunduk, menahan haru. Ia merasakan cinta yang begitu dalam, bukan hanya dari Ahmed, tapi juga dari Allah yang telah menuntunnya ke jalan ini. "Terima kasih, Ahmed. Aku bahagia bersamamu."
Meski tanpa restu orang tuaku, aku percaya Allah tidak pernah meninggalkanku. Malam itu, angin gurun berhembus lembut, seolah ikut mengamini doa mereka. Clara tahu, perjalanannya masih panjang. Akan ada cobaan lain yang menunggu. Namun kini, ia tidak lagi merasa sendiri. Ia telah menemukan rumah sejati di dalam Islam, dan cinta yang setia di sisi seorang suami yang mencintainya karena Allah. Hari-hari Clara dan Ahmed dipenuhi kebahagiaan. Namun seperti kehidupan pada umumnya, ujian tak pernah benar-benar pergi. Semakin dalam cinta mereka tumbuh, semakin besar pula tantangan yang datang. Suatu hari, Ahmed mendapat kabar bahwa usahanya di toko jilbab harus menghadapi persaingan baru. Sebuah toko besar milik pengusaha kaya lain dibuka tak jauh dari lokasi mereka. Pelanggan mulai terbagi, pendapatan menurun. Ahmed terlihat sering termenung di ruang kerja, memikirkan strategi. Clara, meski baru mengenal dunia bisnis, berusaha memberi dukungan. "Bang, jangan khawatir. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Kita hanya perlu berusaha sebaik mungkin." Ahmed menatap istrinya dengan senyum lelah, lalu mengangguk. Kata-kata Clara memberi kekuatan. Namun di balik itu, ada cobaan lain yang lebih berat. Kabar pernikahan Clara dengan Ahmed akhirnya sampai ke telinga sebagian kerabatnya di Indonesia. Beberapa dari mereka mencoba menghubungi, namun bukan untuk memberi dukungan. Mereka justru menyalahkan Clara, menuduhnya melukai keluarga sendiri. Pesan-pesan itu membuat hati Clara terluka. Malam-malamnya kembali penuh air mata. Ahmed sering menemukan Clara berdoa lama di atas sajadah, dengan wajah basah. "Ya Allah, aku tahu jalan ini berat. Aku hanya ingin Engkau meridhai hidupku. Lembutkanlah hati keluargaku." Suatu sore, ketika mereka duduk bersama Ibunda Ahmed, Clara memberanikan diri bercerita tentang penolakan keluarganya. Sang ibu menggenggam tangannya erat, menatap penuh kasih. "Anakku, hidup memang penuh pilihan. Kau sudah memilih jalan iman. Jangan biarkan kesedihan meruntuhkanmu. Kami di sini adalah keluargamu sekarang." Kata-kata itu membuat Clara merasa lebih tenang. Meski belum mendapatkan restu dari ayah dan ibunya, ia tahu Allah telah mengirimkan keluarga baru yang menerimanya sepenuh hati. Di tengah ujian ekonomi dan perasaan yang masih tersisa, rumah tangga Clara dan Ahmed justru semakin kokoh. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang senyum dan tawa, tetapi juga tentang bagaimana bertahan bersama dalam setiap badai. Pada malam yang sunyi, Clara menatap Ahmed dengan penuh keyakinan. "Bang, aku percaya, selama kita bersama dalam iman, tidak ada ujian yang tak bisa kita hadapi." Ahmed menggenggam tangan Clara erat, lalu menjawab, "Benar, sayangku. Karena cinta kita bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat." Dan malam itu, di langit Arab yang dipenuhi bintang, doa-doa mereka kembali melangit, menjadi cahaya yang menuntun langkah ke depan. Waktu terus berjalan. Musim demi musim berganti di tanah Arab, dan kehidupan rumah tangga Clara serta Ahmed semakin matang. Meski mereka sudah mampu melewati berbagai ujian, satu hal tetap mengganjal di hati Clara, restu orang tuanya di Indonesia. Setiap kali ia melihat pasangan lain bersama keluarga besar mereka, Clara hanya bisa tersenyum sambil menahan rasa rindu yang menusuk. Dalam doanya, ia tidak pernah berhenti menyebut nama ayah dan ibunya. Meski pernah ditolak, harapan itu tak pernah padam. Suatu malam, Clara kembali mencoba menghubungi nomor ibunya. Panggilan itu berdering lama, namun tidak dijawab. Ia menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Ahmed yang duduk di sampingnya meraih tangan istrinya. "Sabar, sayang. Hati manusia ada dalam genggaman Allah. Jika Dia berkehendak, sekeras apapun hati akan dilunakkan." Keesokan harinya, Clara memutuskan untuk menulis surat panjang. Ia ceritakan tentang kehidupannya sekarang, tentang bagaimana ia sudah menjadi muslimah, tentang cintanya kepada Ahmed yang bukan sekadar cinta dunia, tapi juga cinta karena Allah. Ia sisipkan doa, harapan, dan permintaan maaf. Surat itu ia titipkan pada seorang kerabat jauh di Indonesia. Hari-hari berlalu tanpa jawaban. Clara belajar menerima kenyataan bahwa mungkin restu itu tidak akan datang dalam waktu dekat. Namun semangatnya tidak pernah padam. Ia terus belajar memperdalam Islam, menghadiri majelis ilmu bersama Ahmed,
dan semakin aktif membantu di toko jilbab. Bahkan, Clara mulai mendapat kepercayaan untuk mengelola cabang toko baru. Di tengah kesibukan itu, Clara menemukan makna baru dari sabar. Ia sadar, sabar bukan berarti hanya menunggu, tapi juga terus melangkah sambil percaya pada rencana Allah. Maya yang selalu menjadi teman dekatnya berkata dengan bijak, "Clara, kau adalah bukti bahwa cinta dan iman bisa berjalan beriringan. Suatu hari, orang tuamu akan melihatmu bukan dengan mata marah, tapi dengan mata kasih. Percayalah, doa tidak pernah sia-sia." Clara mengangguk, air matanya jatuh, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena yakin. Harapannya mungkin tertunda, tapi tidak pernah padam. Ia percaya, suatu hari restu itu akan datang, meski entah kapan. Malam itu, Clara berdiri di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Dengan suara lirih ia berbisik, "Ya Allah, Engkau sudah memberikan aku suami yang baik, keluarga baru yang mencintaiku, dan iman yang menenangkan hatiku. Kini aku hanya meminta satu hal, lembutkanlah hati orang tuaku. Izinkan aku suatu hari kembali ke pelukan mereka." Tahun-tahun berlalu, dan Clara semakin teguh menjalani hidup barunya di tanah Arab. Ia bukan lagi gadis asing yang dulu penuh keraguan, melainkan seorang muslimah yang mantap dalam iman. Hidupnya bersama Ahmed semakin bahagia, dan usaha toko jilbab yang mereka kelola pun berkembang pesat. Clara kini dipercaya memimpin cabang baru, dan banyak wanita terinspirasi oleh kisahnya yang rela meninggalkan segalanya demi cahaya Islam dan cinta yang tulus. Meski hatinya masih menyimpan luka penolakan dari orang tuanya, Clara tidak pernah berhenti berdoa. Setiap malam, dalam sujud panjangnya, ia menyebut nama ayah dan ibunya. Doanya sederhana, agar Allah selalu menjaga mereka dan suatu saat melembutkan hati mereka untuk menerima dirinya kembali. Ahmed senantiasa menjadi penopang setia. Ia tahu betapa besar kerinduan istrinya, dan ia selalu menenangkan. "Sayangku, restu orang tuamu akan datang di waktu yang tepat. Jangan pernah berhenti berharap. Yang terpenting, kita terus berjalan di jalan Allah." Clara mengangguk, hatinya hangat. Ia belajar menerima bahwa tidak semua jalan akan mudah. Namun setiap langkahnya kini terasa lebih berarti, karena ia tidak lagi sendirian. Kehidupan mereka semakin lengkap ketika Allah menganugerahkan seorang anak. Bayi mungil itu lahir di sebuah malam yang tenang, tangisnya menggema seperti doa yang dikabulkan. Clara menangis bahagia sambil menggendongnya, merasa inilah hadiah terbesar dalam hidupnya. Di rumah yang sederhana namun penuh cinta itu, Clara menatap suami dan anaknya dengan senyum penuh syukur. Ia sadar, meski restu orang tuanya belum juga ia dapatkan, Allah telah menghadiahkan keluarga baru yang membuat hidupnya bermakna. Di teras rumah, di bawah langit gurun yang bertabur bintang, Clara berbisik lirih sambil mengusap kepala anaknya. "Ya Allah, aku serahkan hidupku pada MU. Aku akan terus mencintai orang tuaku, meski mereka menolak. Dan aku akan menjaga keluarga kecilku ini, hingga akhir hayatku." Malam itu, angin gurun berhembus lembut, seolah ikut membawa doa Clara ke langit. Hidupnya mungkin penuh luka dan pengorbanan, tapi kini ia menemukan kedamaian sejati. Sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di tanah Arab yang telah menjadi tempat tinggalnya untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, perjalanan panjang Clara dari Indonesia hingga tanah Arab memberi kita banyak pelajaran berharga. Inilah kisah tentang iman, pengorbanan, cinta, dan kesabaran. Clara adalah seorang gadis yang lahir dalam keluarga berbeda keyakinan. Ia tumbuh dengan kasih sayang, namun hatinya bergetar setiap kali mendengar panggilan adzan. Ada cahaya yang menuntunnya, meski cahaya itu harus ia kejar dengan penuh air mata. Keinginannya untuk berpindah agama ditolak keras oleh keluarganya. Namun justru disitulah ujian dimulai. Sebuah ujian yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Dari kisah Clara, kita belajar bahwa jalan menuju kebenaran tidak selalu dipenuhi bunga. Kadang penuh duri, ditolak oleh orang terdekat, bahkan harus meninggalkan rumah dan keluarga. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang mencari dengan sungguh-sungguh. Allah selalu membuka jalan, menghadirkan orang-orang yang tepat, dan memberi kekuatan di setiap langkah. Clara menemukan Ahmed, seorang pemuda Arab yang bukan hanya mencintainya sebagai seorang perempuan,
tapi juga sebagai seorang muslimah. Cinta mereka tidak sekadar berbicara tentang dunia, melainkan tentang akhirat. Inilah pelajaran besar bagi kita semua. Cinta sejati bukan hanya karena rupa atau harta, tapi karena ingin bersama menuju ridho Allah. Namun ujian tidak berhenti di sana. Clara harus menerima kenyataan pahit ketika orang tuanya menolak pernikahannya. Luka itu tidak mudah disembuhkan. Tapi apa yang dilakukan Clara? Ia tidak pernah membalas dengan marah. Ia tidak berhenti mendoakan orang tuanya. Justru ia membuktikan bahwa cinta seorang anak tetap hidup, meski ditolak dan dijauhkan. Inilah pesan penting bagi kita, restu orang tua adalah doa yang luar biasa. Namun jika restu itu belum kita dapatkan karena kebenaran yang kita pilih, jangan pernah berhenti berdoa. Doa anak tidak akan pernah sia-sia. Allah Maha membolak-balikkan hati. Suatu hari, pintu yang tertutup bisa terbuka kembali. Sahabat Elva Story, kebahagiaan sejati bukanlah ketika semua orang menyetujui langkah kita, tapi ketika kita yakin bahwa langkah itu diridhai oleh Allah. Clara mengajarkan bahwa kesabaran dan keikhlasan mampu mengubah air mata menjadi kekuatan. Ia belajar menerima, tetap taat, tetap bersyukur, dan terus mencintai keluarganya meski ditolak. Dan akhirnya, Allah menghadiahi Clara dengan keluarga baru yang penuh cinta, seorang suami yang setia, dan seorang anak yang menjadi pelengkap kebahagiaan. Bukankah itu bukti bahwa siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik? Sahabat, mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Jika hidup kita penuh ujian, jangan pernah menyerah. Jika doa kita seakan tidak didengar, jangan berhenti berdoa. Dan jika cinta kita diuji, jadikan cinta itu bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Semoga kita bisa meneladani keteguhan Clara, mencintai tanpa melupakan iman, berkorban tanpa kehilangan harapan, dan selalu yakin bahwa bersama Allah tidak ada yang mustahil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.